Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan nikmat yang paling besar dalam hidup ini, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sholawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli beserta keluarga dan sahabatnya dan juga pengikutnya, serta sampai ke kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian ya, dalam acara ini kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa. Ini menarik sekali buat khususnya untuk para ikhwan ya, atau seorang muslim, yaitu tentang how to be a good muslim. Bagaimana cara kita menjadi seorang muslim yang baik. Sebelum ke materi selanjutnya ya, saya kenalin dulu ini pemateri kita hari ini. Jadi beliau adalah guru saya gitu, guru mentoring saya ya, biasa, dan juga beliau juga aktif biasa juga diisi di dalam sebuah kajian-kajian gitu, di luar maupun di kampus gitu. Jadi aktivitas beliau selain bekerja ya, beliau juga aktivis dakwah dan juga sebagai mahasiswa juga beliau. mahasiswa tua. Mas, saya tuh mau nanyakan kemarin kan, saya lihat di ininya, di CV-nya tuh, saya kan sudah lulus kuliah ini kan D3 ya, diploma. Kemudian kenapa mau lanjutin lagi gitu kan? Kalau lanjutin S1 di ini kan di Universitas Gurudara kan dari awal lagi gitu, nggak berlanjut. Ya. Alasannya kemana? Kenapa tuh? Iya. Kalau ditanya sedang apa, masih sudah tua, masih kuliah, ya jawaban saya sederhana, sedang mewujudkan mimpi saya. Jadi saya punya impian untuk belajar atau menuntut ilmu atau mencari ilmu. Jadi bukan mencari jasa, juga bukan mencari untuk bekerja di mana. Ya. Saya sedang mencari ilmu, nanti mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat untuk umat. Ya, Itu. Mas. Ya, jadi beliau ini walaupun sudah berkeluarga juga, beliau tetap masih kuliah gitu. Ya. Semester berapa tuh sekarang? Semester 7 alhamdulillah, teknik komputer Universitas Fakultas Teknik Prodi Teknik Komputer. Insyaallah tahun ini selesai. Amin. Insyaallah bulan 10 atau 11. Insyaallah. Doanya. Ya. Jadi saya juga sering bertanya tuh sama beliau. Beliau kan punya keluarga gitu, dan juga bekerja kan mencari nafkah buat keluarganya, dan juga aktif dalam ini kajian, dalam dakwah gitu. Terus sambil kuliah juga. Nah, saya tuh bingung nih, bagaimana kan mengatur waktunya gitu, buat keluarga, buat bekerja, buat dakwah, buat kuliah gitu. Ya, kalau secara akidah, secara keyakinan, memberkahi waktu itu dengan tilawah Quran. Jadi jangan pernah lepas setiap hari itu kita baca Quran, maka insya Allah waktunya itu berkah. Allah yang atur waktunya. Jadi kalau bahasa Dramayunya itu keligane gitu ya. Urusan tuh beres gitu. Urusan nafkah beres, urusan tugas kuliah beres, gitu, urusan bisnis juga beres. Itu rahasianya adalah baca Quran. Kalau kita mau dawamkan atau mau istiqomahkan satu hari satu juz. Kalau secara manajerial ya timetable itu kita harus pakai jadwal. Kalau sudah ada jadwal ya jangan dimasukin jadwal lain. Kalau sudah waktunya ngaji ya jangan diadu dengan jadwal futsal, nanti kalah gitu. Ada iya ada. Nah, gitu ya. Jadi misalkan tiap malam Sabtu ada pengajian ya jangan digunakan untuk jadwal main futsal atau apa.
Kalau malam Ahad itu bersama anak istri ya, jangan diadu dengan Istrinya cara lain. lain begitu. Jadi dibuat jadwalnya, ada jadwal. Oh iya. Jadi itu rahasia produktivitas waktu itu, buat jadwal setiap hari itu 5 menit nulis jadwal. Hari ini mau kemana saja, jadwalnya apa saja. Kemudian tilawah Quran. Nah, insya Allah barokah waktunya, secara manajerial juga rapi. Luar biasa. Sahabat sekalian. Inspirasi sekali gitu ya. Bekerja buat keluarga gitu, kuliah dan juga aktivis dakwah gitu. Jadi benar kata beliau tuh. Kalau waktu kita emang benar-benar ini ya efektif gitu buat aktivitas kita sehari-hari ya tadi kata beliau tuh, sering baca tilawah, gitu. Sempatkan waktu untuk tilawah dan juga menjadwalin dengan benar gitu. Jadwal ini kegiatan ini gitu. Siap. Nah, baik, langsung saja ya kita ke materi. Mungkin itu sekilas tentang beliau gitu, kesehariannya dan juga ininya ya. Baik, untuk materinya yaitu dalam video ini ya, atau acara ini, yaitu tentang tadi yang saya sebutkan, how to be a good Muslim. Jadi bagaimana cara kita menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi tentunya para ikhwan sekalian ya, kita sebagai seorang Muslim itu belum cukup. Bagaimana kita harus tingkatkan lagi gitu, supaya kita menjadi Muslim yang baik. Jadi Muslim aja itu belum cukup, kita tingkatkan lagi untuk menjadi Muslim yang baik. Itu yang perlu kita dapatkan ya. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan bersama-sama, simak apa yang akan beliau sampaikan ya. Ya baik, Ustaz, langsung saja untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Baik yang di sini maupun yang di depan gadgetnya. Mudah-mudahan kita senantiasa lebih baik. Bagaimana sabda Nabi bahwa orang yang beruntung adalah yang setiap harinya semakin lebih baik. Baik, saya diamanahi oleh teman-teman LDK ini untuk menyampaikan sharing tentang how to be a good Muslim. Bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Kemudian saya siapkan disadur dari berbagai sumber. Saya ambil dari Ustaz Abdul Somad, saya ambil dari Ustaz Adi Hidayah, saya ambil dari Gus Baha, saya ambil juga dari kitab Rasmul Bayan. Mudah-mudahan menjawab. Pertama kita harus tahu dulu makna Muslim. Muslim itu adalah orang Islam. Jadi Islam itu agamanya Islam dan orangnya disebut Muslim. Dan Muslim itu adalah nama pemberian Allah. Dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, siapa tidak beragama maka tidak boleh dibilang nama. Kenapa? Karena nama yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap orang beriman adalah Muslim. Jadi Muslim itu nama kita yang baru lahir dari ibu kita itu namanya Muslim. Nah, sekarang how to be a good Muslim. Maka menjadi seorang Muslim yang baik itu harus memahami dulu apa kata Islam. Jadi kalau kita pengen jadi orang Islam yang baik harus tahu apa makna Islam. Begitu. Apa kira-kira Mas Ari? Makna Islam yang pertama adalah Islamul wajib, menundukkan wajah. Jadi orang Islam itu wajahnya menunduk. Maksudnya apa? Memandang yang halal saja gitu.
Jangan suka mencuri-curi pandang, gitu ya. Jangan guys. Atau istilahnya mengikuti hawa nafsu pandangannya gitu. Maka orang Islam, orang yang mengaku Islam disebut orang Muslim, kemudian dia pengen menjadi Muslim yang baik, maka apa? Menundukkan wajah, menundukkan pandangan. Dan nanti materi khusus namanya godil basor, menjaga pandangan. Karena setan itu ketika kita memandang yang haram, memanah dengan panah asmara gitu ya. Mata kita dipanah dengan panah fitnah, sehingga mengikuti hawa nafsu akhirnya. Maka kalau kita pengen jadi orang Islam yang baik, menundukkan wajah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ini wajah saya menghadap wajah Allah gitu, yang pemilik langit dan bumi gitu. Dan seterusnya itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup matiku ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam yang baik dia menunduk kepada Allah. Arti Islam itu adalah aslam. Nah, makna Islam yang berikutnya adalah aslam. Itu suci, al-istislam, berserah diri. Jadi orang Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Pasrah, gitu ya. Pengertian pasrah di sini bukan menyerah. Jadi menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, nah itu jadi orang Islam yang baik. Jadi tidak pernah khawatir tentang hari esok begitu ya. Tidak pernah sedih tentang masa lalu. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, kita jadi orang Islam yang baik, berserah diri kepada Allah. Artinya ada manusia yang tidak mau berserah diri. Dia mengira segala sesuatu itu harus diupayakan dirinya saja. Sehingga hidupnya kalau berhasil dia sombong, kalau gagal dia putus. Karena dia tidak berserah diri kepada Allah. Kemudian makna Islam selanjutnya adalah as-salamah. Apa itu makna salamah? Adalah suci dan bersih. Jadi orang Muslim itu suci bersih. Ya, Nabi sampai mengatakan orang Islam itu wangi, orang beriman itu wangi. Kalau kita pengen menunjukkan jati diri orang Islam, suci, bersih, enak dipandang dan wangi, gitu. Bukan kalau melihat orang Islam, maaf gitu ya, dekil, dekumel, baunya kesedap. Berarti dia nggak mengamalkan Islamnya. Nah, orang Islam yang baik apa? Suci dan bersih. Karena orang Islam itu suci dan bersih, ya insya Allah makanannya, piringnya gitu ya, tempat tinggalnya suci dan bersih. Di Mesir sebelum zaman corona ya, itu satu masjid itu penuh jamaahnya pengajian. Berapa gelasnya? Cuma 3. Barengan aja. Kenapa? Apa yang mereka yakini? Karena orang Islam itu apa? Suci dan bersih. Jadi biasakan, nggak apa-apa gitu. Cuma karena sekarang ada pandemik gitu ya, dia berhati-hati gitu. Kita nggak boleh barengan gitu. Tapi sejatinya orang Islam itu apa? Suci dan bersih. Nabi juga dalam sabda-sabda yang lain mengatakan bahwa di akhir zaman ada virus, banyak wabah. Yang selamat tuh umatku. Karena dia menjaga wudu. Jadi orang Islam itu menjaga wudu. Minimal berwudu kalau mau sholat 5 waktu, bersih kembali. Kemudian makna Islam itu adalah assalamu. Apa itu? Selamat. Jadi orang Islam, Muslim itu orang yang selamat. Selamat ucapannya, selamat tangannya, selamat kakinya, selamat badannya, selamat matanya. Artinya apa? Tangannya tidak menyakiti orang lain, mulutnya tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi di zaman sekarang yang lagi hebat-hebatnya membuli gitu ya. Memang nggak pakai tangan, pakai jari, update status, dibully gitu. Betapa banyak korban pembulian, ada yang bunuh diri, ada yang berhenti berkarya kan gitu. Hebat dibully. Nah, orang Islam itu selamat. Maksudnya selamat itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian makna Islam selanjutnya adalah as-salmu ya, perdamaian. Jadi orang Islam itu suka damai. Ajaran damai adalah ajaran Islam. Pernah di PBB dikumpulkan, seluruh agama dikumpulkan dengan
dalil-dalil mereka gitu. Tidak ada yang mesti diterima. Yang diterima adalah agama Islam. Apa dalilnya? Perdamaian. Kalau kamu dipukul, pukullah sekerasnya memukul. Tetapi memaafkan itu lebih baik. Ini juga perdamaian. Kalau agama lain entahlah gitu ya. Yang pasti tidak diterima oleh PBB saat itu. Tapi karena yang mengakui kebenaran Islam itu adalah mereka, akhirnya tidak mau mengakuinya. Baik. Jadi menjadi seorang muslim mengetahui makna Islam. Selanjutnya adalah Islam itu minhajul haya, pedoman hidup. Jadi orang Islam harus menggunakan keislamannya itu sebagai apa? The way of life. Cara hidup, pedoman hidup. Jadi pedoman hidupnya itu Islam. Kemudian apalagi makna Islam adalah Islam itu akhlak. Al-Islamu akhlaqon. Jadi Islam itu akhlak. Jadi orang Islam itu dilihat akhlaknya. Nah, zaman sekarang kan lagi apa ya istilahnya? Picik lah. Bulit kalau bahasa Jawa tuh. Kalau yang berbuat buruk orang Islam, yang jelek itu Islamnya. Tuh lihat orang Islam. Perbuatannya jelek. Padahal yang jelek adalah orang ajaran Islamnya, Al-Quran dan Sunnahnya. Murni, suci, tinggi, mulia. Tapi pandangan manusia, apalagi yang tidak suka dengan Islam, akhirnya yang disudutkan adalah Islamnya gitu. Lihat tuh orang Islam gitu ya. Ini nggak benar gitu ya. Karena Islam itu akhlakul karim. Bagaimana hadis Nabi, inna membuang itu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Ya Islam. Jadi orang Islam yang baik adalah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan menjauhi dari segala akhlak yang tercela. Untuk bisa dapat akhlak yang mulia, ini dari hasil ibadah. Tidak bisa kita tempelan. Kita belajar duduk yang baik, itu tempelan namanya. Duduk. Dia ngerti tapi nggak bisa diterapkan kalau kita ibadahnya nggak baik. Orang Jepang kurang apa adabnya? Sopan santun, luar biasa. Tapi karena bukan hasil ibadah, adab itu apa? Angka bunuh diri paling tinggi, prostitusi paling tinggi. Karena adabnya bukan dari ibadah. Kalau akhlak muncul akibat kita beribadah kepada Allah. Gitu. Kita bisa sabar karena ibadah kita benar. Nah, sabar itu adalah akhlak. Gitu. Kemudian Islam adalah fikrah. Al-Islamu fikrah. Ini cara pertama dari muslim yang baik itu memahami Islam itu sendiri. Karena jangan sampai kita jadi orang Islam tidak memahami Islam, akhirnya merusak agama Islam. Jadi Islam itu fikrah. Apa itu fikrah? Pola pikir. Kalau pola pikirnya sudah Islam, maka aktivitas kita 24 jam itu Islami. Keluar rumah, maaf nih, misalkan akhwat perempuan pakai kerudung Islam, menutup aurat. Laki-laki keluar rumah, dia menutup aurat. Aurat laki-laki itu dengkul sampai pusernya. Jangan sampai sudah dewasa, sudah balik, masih pakai celana pokek. Gitu. Celana pokek ya? Katon bukunya ini. Padahal dia sudah balik, seorang laki-laki. Nah, itu adalah dosa. Ingat, aurat itu dilihat dosa, yang memperlihatkan dosa, apalagi foto-foto upload di medsos, dosanya terus mengalir, dianya tidur, dianya mati, dosanya. Maka pola pikir orang Islam itu adalah Islami. Bahwa pertama, menjadi seorang muslim yang baik itu adalah memahami arti Islam itu sendiri. Kita sudah sampai pada bahwa Islam itu adalah pola pikir, fikrah. Jadi pola pikir Islam menghasilkan aktivitas Islami. Contoh apa aktivitas Islam itu? Tidak buang sampah sembarangan. Itu Islam. Jadi contoh di Singapura tidak ada sampah yang dibuang sembarangan. Nah, Singapura walaupun bukan Muslim, negara mayoritasnya, berarti negara itu Islami. Jadi, contoh di Swedia tidak ada orang yang buta huruf. Semuanya belajar. Nah, dari Swedia itu negara yang Islam, mengamalkan belajar. Nah, itu namanya aktivitas Islami. Nah, kemudian selanjutnya
memahami Islam selanjutnya adalah Islam adalah agama al-haq, agama benar, agama yang kebenarannya itu diakui, bisa dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan. Maka jadikan agama Islam itu sebagai petunjuk. Jadi kalau kita ada masalah, ada sesuatu yang tidak kita ketahui, lihat ke Islam. Ada. Kemudian adalah al-Islamu tabi'ah. Islam itu watak. Jadi orang Islam yang baik itu menjadikan Islam itu sebagai watak. Wataknya apa? Karakternya apa? Islam. Apa yang dimaksud dengan watak Islam adalah membentuk kepribadian yang Islam. Cara berbicaranya, cara berjalannya, cara memperlakukan sesuatunya. Nah, itu sudah terbentuk watak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kemudian Islam adalah amal, aktivitas. Jadi orang yang Islam itu beraktivitas, tidak di kamar saja, tidak menyendiri saja, bukan. Tapi orang Islam itu, orang Muslim itu beraktivitas, bergaul, gitu ya. Apa aktivitasnya? Ada dua, yakni tarbiyah dan dakwah, kemudian bergerak dan berjuang. Jadi orang yang mengaku dirinya orang Islam dan dia ingin menjadi orang Islam yang baik, maka dia harus tarbiyah. Tarbiyah itu berpendidikan. Kemudian apa yang hasil pendidikannya itu didakwahkan, disampaikan kepada masyarakat, kepada umat, bukan hanya untuk dirinya. Karena masuk surga itu tidak sendirian, berombong-rombongan. Ya, apalagi sudah dituliskan dalam Al-Quran, misi manusia yang paling besar itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Beraktivitas, menyelamatkan orang lain dari api neraka. Diri kita, keluarga kita yang real gitu ya, keluarga kecil, keluarga besar. Tapi keluarga yang seluruhnya itu apa? Keluarga manusia. Semua manusia itu keluarga kita. Kecuali siapa? Kecuali Charles Darwin. Evolusi. Nah, dia ngakunya bukan keturunan manusia. Nah, kemudian dengan kita beraktivitas itu nanti kita dapat kepercayaan, dapat amanah dan dapat posisi, artinya punya derajat di mata orang lain. Wah, ini mah orang baik nih. Ya gitu. Saya kenal nih dia itu muslim yang baik. Karena dia beraktivitas, bergaul. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu bagaimanakah menjadi seorang muslim yang sesuai riwayat Nabi itu? Ada di zaman Nabi itu yang bertanya. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khair. Ya, ayyul islamu khair. Bagaimanakah Islam yang jadi orang Islam yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Jadi apa artinya? Ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Islam bagaimanakah yang terbaik ya Rasulullah? Beliau menjawab, hendaknya engkau memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Jadi kata Rasulullah, kalau kita pengen jadi seorang muslim yang baik itu apa? Beri makan orang yang lapar. Jadi kalau kita dari tuan rumah, ada teman kita main, tawari makan. Itu orang ramah. Jadi orang ramah itu apa? Ya kalau dia capek suruh istirahat, kalau dia lapar kasih makan. Pulang gak ada ongkosnya, kasih ongkos. Nah itu orang muslim yang baik. Karena zaman dulu, zaman Nabi gitu ya, orang itu kalau bertamu itu apa? Cara menghormati tamu yang bertamu itu apa? Diberi makan. Karena zaman dulu nggak ada warteg gitu ya, nggak ada warung-warung yang untuk kita, nggak ada rest area lah gitu. Karena kalau kita bertamu kepada teman itu harus sudah ngerti, wah ini belum makan, lihat aja wajahnya, letih, lesu, lapar gitu. Nah kasih makan. Itu muslim yang baik. Kalau ada tamu, pas jam makan kita kasih makan. Nah, kalau ada makanannya di rumah, selalu ada. Ya sering pernah dulu main-main ke rumah ustadz itu nggak sengaja pas waktu jam makan, jadi suruh makan.
Padahal saya mau nolak, kata nggak mau Ustaz, tapi demi menghormati Ustaz dunia itu saya makan. Ustaz yang kaya ya tentu makanannya yang enak-enak. Ustaz yang sedang-sedang ya makanannya sederhana. Saya makan. Nah, maka sekarang kalau ada yang bermain ke rumah kita, siapapun teman kita, kalau ada makanan, tawarin makan. Kemudian apa lagi? Indikasi kedua sebagai muslim yang baik itu apa? Menebar salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dia tuh tahu nih muslimah, pakai kerudung, pakai cadar misalkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahkan menjadi ciri-ciri kiamat udah dekat tuh apa? Kalau kita sudah tidak mau menebar salam. Masya Allah. Jadi kita harus lestarikan yang menebar salam kepada baik yang kenal maupun tidak. Assalamualaikum. Orang muslim itu ada cirinya. Laki-laki biasanya dari wajahnya terlihat cerah karena sering berwudu. Misalkan laki-laki ada jenggotnya gitu ya. Kalau akhwat apa lagi? Akhwat apa lagi kan gitu. Kerudung, bercadar, kaos kaki. Kita sapa. Assalamualaikum. Kemudian dalam riwayat yang lain ada lagi yang bertanya, qala ya Rasulullah ayul islamu afdol. Jadi ya Rasulullah, Islam yang terbaik itu bagaimana, yang afdol, yang utama? Rasulullah menjawab, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi akhraja bakhar. Yang artinya, wahai Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang lisan dan tangannya selamat, tidak menyakiti orang muslim lainnya. Jadi orang muslim yang baik itu lisannya tidak maido atau maido, ngerasani gitu, madani, bully, atau gibah gitu. Jadi kalau kita berteman dengan suka yang gibah, kita pergi kitanya yang digibah gitu. Jadi kalau ada temennya yang kita gibah gimana Ustaz? Ya jangan ikut gibah, diam saja. Kalau berani ya dialihkan, ganti ngomongnya, nah, alihkan pembicaraan yang lain. Sungguh besar dosa gibah. Jadi orang muslim, orang Islam yang baik itu apa? Orang yang selamat dari mulut dan tangannya. Maka perlu introspeksi berteman kita. Kamu pernah saya sakiti nggak secara lisan maupun secara tangan? Pernah, kamu pernah bully maido saya gitu. Berarti saya ini bukan muslim yang baik. Nah, zaman sekarang lebih nyata lagi. Menyakiti teman kita itu dengan apa? Dengan status Facebook. Dengan tangan kita itu. Dulu mah mulutmu harimau, sekarang apa? Jarimu harimau. Hati-hati gitu ya. Nah, jadi kita menjadi muslim yang baik itu yang orang lain itu selamat dari mulut dan tangan kita. Maksudnya ya mulut kita tidak mitnah, tidak gibah, tidak bully gitu ya, tidak mencemooh, dan tangan kita tidak menyakiti baik secara status maupun juga secara kekerasan. Lalu bagaimana menurut Ustadz Hadi Hidayat? Nah, ini beliau pakar Quran, fasir kan. Ciri orang yang muslim yang baik itu ada 3. Benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Apa benar akidahnya itu? Antara ucapan dan perbuatannya benar, sebagaimana arti iman ya. Meyakini dengan hatinya, membenarkan secara lisannya dibuktikan dengan perbuatannya. Syahadatnya benar, itulah orang yang Islam yang baik. Nah, kemudian benar ibadahnya ya. Salimul akidah yang pertama. Kemudian yang kedua sahihul ibadah, ibadahnya benar gitu. Enggak ada ibadah yang abangan, yang neko-neko gitu ya. Nah, jadi sholatnya benar, wudunya benar, sholatnya benar gitu ya. Kalau puasa pun ada tuntunannya, Senin Kemis, puasa Daud. Enggak ada puasa yang ya, mati geni gitu, enggak ada. Rasulullah enggak ajarkan puasa mati geni. Atau puasa sebulan penuh full, bukan bulan Ramadan 40 hari gitu. Kemudian di akhirnya mati geni, enggak ada. Jadi ibadahnya benar sesuai tuntunan Rasulullah. Begitupun sholatnya. Karena ada yang sholat yang karpe dewek begitu, pakai tangan aja padahal dia sehat. Kemudian akhlaknya benar. Tadi kita udah singgung ya. Kemudian bagaimana menurut Ustaz Abdul Somad? Bahwa seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang semakin hari semakin lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi itu. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang
yang beruntung. Oke, kita ambil lagi dari Gus Baha, Mufassir juga. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik? Orang muslim yang baik itu orang yang bermindset, berpikiran bahwa hidup itu hanya untuk hari ini. Ini kayak sebuah status tadi. Jadi berpikirlah bahwa kita hidup itu hanya hari ini, besok mati kita. Maka beribadah yang terbaik hari ini, sholat yang terbaik hari ini, sedekah yang terbaik hari ini. Jangan bermaksiat di hari ini, karena besok boleh jadi kita mati. Gitu. Kenapa? Karena ahli maksiat itu orang yang berpikir, tenang saja hidup saya panjang, 60 tahun. Masih enom, berfoya-foya dulu begitu. Akhirnya mati ketika bermaksiat. Alhamdulillah kan. Nah, hiduplah untuk hari ini, berbuat baik yang terbaik. Kalau besok masih hidup, ya berpikir begitu lagi. Menjadi muslim yang baik adalah menjadi orang yang hablum minannasnya baik dan hablum minallahnya baik. Jadi ada orang yang mengatakan, saya mah yang penting di hadapan Allah baik. Bagaimana di hadapan Allah baik kalau di hadapan manusia tidak baik? Jadi menjadi muslim yang baik, hubungan manusianya baik, hubungan dengan Allahnya baik. Maka dialah orang muslim, orang yang hubungan Allah dengan hablum minnas dan hablum minallahnya baik. Dialah orang Muslim. Alhamdulillah min rabbikum, mudah-mudahan manfaatnya. Dari saya mohon banyak salah dan silap. Baik-baik pendengar yang paling bisa mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Dicukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat sekalian ya. Jadi sudah luar biasa sekali materinya yang beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, untuk sekarang ya, mungkin kita cukupkan ya, karena waktu juga terbatas ya. Syukran jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.